Ya Vika Anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastika. Om Swastiastu. Yang saya hormati Bapak Pangeran, Bapak Eki, Bapak lo bukan Bapak, Bapak Putra sama Bapak Ganter off screen. Ibu Bapak Botoligan sekalian. Selamat datang ke podcast Volatile Weekly 36. Mari kita tepuk tangan semua. So, straight to the point aja. Kalau ngomongin bola, substansi kita lebih gede daripada debat Capres Indonesia. Piala Dunia sudah berlangsung berapa? Hampir seminggu ya. Pertandingan udah sampai grup F. Udah ada Pange, ada Eki, ada Redsi, bos CEO, chief editor, salah satu penulis, tapi maybe in the future bakal jadi someone. So first of all, first impression tentang Piala Dunia so far. Mungkin gue mulai dari Pange. 11 pertandingan, 37 gol, rata-rata 3,4 per game. It's an attacking World Cup. Sangat beda dibandingkan 4 tahun yang lalu. Pange, why is that? Saya tidak tahu, tanya saja sama atasan saya. Kenapa bocor? Kenapa gak mungkin bocor? Kenapa gak mungkin bocor? Jadi saya kartu. Jadi kita perlu e-football, e-purchasing, lainnya gitu. Kita bisa, insya Allah bisa mengerti sepak bola dengan lebih baik lagi. Iker Casillas kayaknya butuh kartu itu. Betul. Ya. Jadi kenapa? Apa ini masalah sistem atau? Iya, kalau kita lihat dalam Piala Dunia ini banyak sekali terjadi kebocoran. Lebih dari 30 gol tercipta rata-rata. 3, sekian gol terjadi setiap pertandingan secara 3,4. Saya beda sama Prabowo. Iya. Dan dibantu juga dengan belanja yang cetak gol 5 kali ke gawang Spanyol. Tapi memang kalau kita lihat ini aja udah lebih bagus daripada Piala Dunia sebelumnya, 2010. Jadi tadinya kan Brazil 2014 dianggap sebagai ini banyak masalahnya, banyak skandal, belum siap segala macam. Tapi ternyata berubah menjadi turnamen yang sejauh ini menyenangkan. Sangat menyenangkan. Eki, kalau golnya banyak, kalau bocor kita bisa ngeliat bola kayak kita lihat satu gelas yang setengah keisi, setengah kosong atau setengah keisi. Nah, menurut lo ini sebenarnya disebabkan oleh penyerangan yang hebat atau pertahanan yang bobrok? Pertahanan yang bobrok sih, lo lihat aja ke Casillas itu kan udah kelihatan bocornya gimana. Bocor lagi, bocor tuh enak banget ngomongin. Iya, bocor. Itu pertahanan jelas itu, maksudnya masalah bener kayak apa? Sebenarnya kalau lo ngeliat kayak permainannya misalnya Argentina semalam gitu, itu jelek gitu. Penyerangan mereka nggak hidup, tapi mereka bisa bikin 2 gol dan totalnya tetap 3 gol satu pertandingan gitu. Jadi kayak untuk masalah pertahanan jelas itu ini. Pertahanan Red Sea, tim mana yang masalah pertahanan itu apa sebenarnya? Just bad, kita nggak punya back kayak di zamannya Maldini, Baresi segala, atau what's the problem sebenarnya di defense tim kayak Spanyol misalnya? Filosofi awal mereka mungkin ya, kalau misalnya Spanyol udah tiki-takanya atau belanja dengan total footballnya yang kembali dikatakan kembali terlihat gitu. Kan gue nanya soal back, soal pertahanan, kalau jawabnya kayak Jokowi sama Prabowo. Nggak nyambung. Udah siapin ya soalnya. Oke, relax. Gua akan lo dapet second chance ya, gue mau referensi baik. Redsi, tim mana yang paling impress buat lo sejauh ini? Ya yang mainstream nggak apa-apa, nggak perlu tim yang hipster juga. Italia sih. Italian, why so? Gue seneng aja ngeliat Pirlo, Verratti, Marchisio sama satu lagi Daniel De Rossi main bareng. Itu langka 4 gelandang, dan menurut gue ada berkah di balik cedera yang Montolivo gitu. Oke, jadi gue salah satu orang yang suka sama Verratti soalnya. Tanpa Montolivo cedera, Verratti nggak akan jadi pemain inti. He's a handsome little boy. Anyway, Pange, same question, tim mana yang impressing buat lo sejauh ini? Selain Italia, secara taktikal, so far sih emang Italia menurut gue yang paling, karena pertandingan Inggris sama Italia menurut gue itu pertandingan yang paling seru sejauh ini, karena perang taktik antara Clarkson sama Cedera Prandelli. Tapi kredit juga harus diberikan kepada Inggris. Menurut gue mereka mainnya yang terbaik
dalam 10 tahun terakhir mungkin bahkan 2006 sama 2010 mereka kalau ke babak selanjutnya nggak pernah main kayak gitu sih, nggak pernah main kayak gitu. Tapi pada akhirnya kalah dari Italia karena alasan yang cukup jelas, karena mereka Inggris. Alasan itu mereka kalah gitu. So I guess Belanda dan Italia yang gue bilang, Inggris walaupun kalah, mungkin Eki satu lagi tim yang menurut lo impress, mungkin yang orang nggak kira kan seimpress itu kan. Gue tetap Belanda sih. Soalnya kayak ketika lo ngeliat squadnya tuh, ya Allah, Belanda belakangnya siapa sih, gue gak pernah denger nih ya, misalnya Daley Blind, gue gak pernah denger siapa, atau The Fridge, ya dia main di Aston Villa tapi gak pernah dibahas. Flar ya? Sama The Fridge itu mana sih? The Fridge di Waynor ya, sorry. Over the Rainbow. Oke. Nggak ada yang mau bawa Kolombia atau Costa Rica atau? Sebenarnya masih terlalu cepat sih kita menilai karena baru satu pertandingan juga, masih ada tim lain yang belum main. Ya gitu, jadi masih harus disimpan sih gue rasa judgementnya. Kalau gitu gue balik, tim yang mengecewakan. Mungkin Redsi dulu, siapa tim yang paling mengecewakan buat lo selain Spanyol? Oke, siapa ya? Gue aja dulu deh. Lo mikir dulu. Gunakan waktu yang gue kecewa sama ini sama Jepang sebenarnya. Jepang babak pertama mainnya bagus banget. Terus babak kedua tiba-tiba passingnya jadi katro banget. Honda gue rasa setengah dari passingnya babak kedua tuh nggak nyampe ke temennya sih. Gue nggak tahu masalah, mungkin gara-gara hujan juga kali ya. Stamina juga. Ya dan juga masalah stamina dan golnya Pantai Gading dari crossing. Dua-duanya satu Boni, satu lagi Gervinho. Gitu. Grup Jepang ini sebenarnya ya relatif lunak lah, lawannya antara ada Kolombia yang kemarin menang 3-0 sama satu lagi Yunani yang bakal ketemu Jepang gitu. Tapi kalau di pertandingan pertama abis mainnya babak pertama bagus, babak kedua jelek, sih gue nggak tahu apakah ngaruh seberapa gede sama mental mereka. Eki selain Jepang siapa lagi menurut lo? Gue Argentina. Masih pernah lawan bosnya. Kayak ketika lo ngomongin Argentina tuh sebenarnya meyakinkan gitu, di eranya Sabella tuh lumayan meyakinkan ketika dia berupaya untuk bikin Messi jadi playmaker dan jadi pusat permainan. Itu ide yang menurut gue tuh bagus nih, bakal bagus. Tapi ketika dia salah taktik dari pertama 5-3-2 itu aneh banget dan itu mengecewakan banget dari permainannya dan nggak hidup sama sekali gitu katanya. Red sih gue yakin sebenarnya lo udah punya tim yang menurut lo paling mengecewakan, tapi sayang sekali pertanyaannya gue ganti. Siapa pemain yang menurut lo paling stand out sejauh ini? Dengan sampel satu pertandingan untuk masing-masing. Impresif maksudnya? Yes. Benzema, kenapa? Ya terbukti dia jadi pusat penyerangan Prancis. Walaupun yang uji coba terakhir tuh dia main di flank dan itu oke banget. Dan Prancis terbukti tanpa Ribéry malah jadi lebih hidup gitu, lebih kebersamaannya ada gitu. Jawabannya impresif. Eki, yang paling bagus. Gue lagi senang sama Balotelli sih. Karena ini apa ya? Karena sebelum turnamen lu kayak pengen nge-bash dia gitu, kayak lu ngapain sih dia di bawah dan Giuseppe Di Rossi ditinggalin, tapi ketika dia bisa kasih jawaban dan mainnya bagus, menurut gue tuh mainnya dia hidup daripada ketika Immobile masuk itu dan itu jelek. Immobile, sorry. Immobile. Tapi ketika Immobile masuk itu langsung kelihatan kayak oke, Balotelli main bagus ya, main bagus itu. Oke, Bang, I know you're pretty smart, so siapa yang paling impresif selain Robben sama Pirlo? Dan Sterling nggak boleh? Sterling nggak boleh juga? Nggak boleh Sterling juga? Bentar. Motif Valbuena sih menurut gue. Menurut gue bahkan lebih dari Benzema sebenarnya impresif karena dia yang jadi nyawa serangannya Prancis. Lawan cuma Honduras juga sih. Tapi yang menarik adalah si Valbuena kan badannya kecil ya, dia kayak kurang gizi gitu. Karena tingginya buat orang Eropa tinggi di bawah 170 sih nggak banget menurut gue gitu. Tapi bahkan pemain Honduras saja terlalu lama untuk ngejar dia dan untuk ngebol dia atau ngasarin dia gitu, lincah banget. Dan gue rasa yang jadi stand out performer sejauh ini yang jadi gue nilainya kontribusinya secara individu gitu ngaruh ke pada tim ya, selain gue bilang Robben sama si Sterling gitu. Oke, so basically buat ketiga panitia pemain yang stand out so far adalah Benzema buat Redsi, Balotelli untuk Eki, dan Valbuena untuk Prange. Kita lihat untuk kedepannya di babak grup ini siapa lagi yang bakal stand out. Mungkin malam ini Ronaldo, mungkin Ozil, who knows. See you next week di podcast World Total 37 di mana kita akan melanjutkan bahasan tentang dunia. Ciao.